Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eksa Ladeka Setiadi, Fezi Inelestari, Lia Gustriawati, dan Rina, yang membahas tentang intervensi strategi korporat dan keunggulan biaya dan diferensiasi analisis statistis dan dinamis. Yang pertama yaitu intervensi strategi korporat. Strategi korporat merupakan suatu strategi untuk mengarahkan perusahaan masuk atau keluar dari bisnis dan untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan induk meningkatkan nilai serta memberikan panduan bagaimana manajemen portofolio bisnis dan arah penciptaan value. Strategi korporat bisa melakukan pengembangan pasar baru di luar pasar tradisional maupun melakukan pengembangan produk baru melalui backward dan forward integrasi analisis strategi tingkat korporat, menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan ditekankan, bisnis yang akan dikurangi perhatiannya, dan bisnis yang divestasi. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa strategi korporasi merupakan serangkaian perencanaan yang akan diimplementasikan oleh sebuah perusahaan korporat untuk jangka waktu panjang dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaannya dan diharapkan mampu memenangi persaingan. 3 aspek utama dalam strategi korporasi. Yang pertama, strategi penentuan arah. Strategi ini biasanya dilakukan perusahaan yang memiliki item kekuatan yang banyak, sementara mereka berada dalam industri yang tingkat daya tariknya tinggi. Yang kedua, strategi portofolio. Pimpinan puncak perusahaan memandang produk dan unit-unit bisnis sebagai suatu rangkaian investasi dan portofolio investasi yang dapat diharapkan memberikan hasil menguntungkan atau profitable return. Yang ketiga yaitu corporate parenting. Kelebihan analisis portofolio. Kelebihan 1. Mendorong para eksekutif melakukan evaluasi atas masing-masing bisnis dan membuat sasaran serta alokasi atas setiap sumber daya. Yang kedua, mendorong para manajer atau pimpinan perusahaan mengevaluasi data eksternal yang terkait dengan perkembangan bisnis. Yang ketiga, bisa menggunakan isu arus kas untuk ekspansi dan tumbuh. Yang keempat, grafisnya bisa memfasilitasi kita untuk komunikasi sehingga dengan mudah melihat atau membaca situasi bisnis dan posisi perusahaan. Kelemahan, sulit untuk merumuskan pasar atau segmen bagi suatu bisnis produk. Kedua, strategi yang dihasilkan standar, kadang-kadang tidak bisa sesuai dengan peluang yang ada. Yang ketiga, daya industri kadang-kadang tidak jelas. Data dan informasi yang dimiliki terlalu terbatas. Misalnya di Indonesia, data dan informasi industri yang akurat dan mutakhir cenderung sulit diperoleh. Strategi tingkat perusahaan atau korporat. Yang pertama, strategi tingkat perusahaan atau corporate level strategi adalah tindakan yang diambil untuk mendapatkan keunggulan bersaing melalui pemilihan dan pengelolaan sejumlah bisnis atau usaha yang bersaing dalam beberapa industri atau pasar produk. Yang kedua, pendekatan utama untuk strategi tingkat ini perusahaan adalah diversifikasi. Strategi diversifikasi mengharuskan eksekutif perusahaan membuat suatu strategi multibisnis. Tingkat dan jenis diversifikasi. Tingkat diversifikasi rendah. Bisnis tunggal atau lebih 95% penerima berasal dari bisnis tunggal. Bisnis nominan atau antara 7% dan 95% penerima berasal dari bisnis tunggal. Tingkat diversifikasi moderat sampai tinggi. Yang pertama, berhubungan terbatas kurang dari 70% penerima berasal dari bisnis dominan dan seluruh bisnis berbagi produk
teknologi dan rangkai distribusi, berhubungan campuran dan tidak berhubungan. Kurang dari 70% penerima berasal dari bisnis dominan dan hanya ada hubungan terbatas antar bisnis. Tingkat diversifikasi sangat tinggi. Diversifikasi tidak berhubungan, kurang dari 70% penerima dari bisnis dominan dan tidak ada hubungan umum antar bisnis. 2. Keunggulan biaya dan diferensiasi. Analisis statis dan dinamis. Dalam strategi keunggulan biaya, perusahaan berusaha menawarkan barang yang dijual dengan harga yang lebih rendah dibanding barang yang sejenis yang berada dalam suatu kelompok industri tertentu. Manajemen berusaha bekerja dengan tingkat efisiensi yang amat tinggi, yang biasanya ditempuh dengan memperhatikan yang pertama, besarnya skala ekonomi. Yang kedua, berstandarisasi barang. Yang ketiga, reduksi biaya seiring dengan bertambahnya pengalaman. Yang keempat, ketatnya pengawasan biaya pabrikasi dan minimalisasi biaya pada program penelitian dan pengembangan, pelayanan, iklan, dan sebagainya. Perusahaan biasanya di satu sisi memilih segmen pasar yang amat luas dengan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran massal, dan di sisi lain hanya mengambil keuntungan yang amat rendah per unit barang yang dijual. Strategi keunggulan biaya. Untuk menerapkan strategi keunggulan biaya, perusahaan dituntut menguasai pangsa pasar yang relatif besar dan memiliki keunggulan bersaing pada efisiensi biaya. Strategi keunggulan biaya mensyaratkan adanya investasi modal yang besar untuk memperoleh keunggulan teknologi produksi, dan di saat yang sama dituntut untuk secara terus-menerus melakukan reinvestasi dari laba yang diperoleh guna mengikuti perkembangan teknologi produksi terbaru. Perusahaan juga dituntut memiliki persyaratan organisasi yang ketat. Strategi keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya amat tepat diterapkan dan oleh karena itu memiliki kemungkinan berhasil jika pasar atau segmen pasar yang dituju relatif besar dan tumbuh. Apalagi kebutuhan konsumen cenderung seragam yang pada ujungnya memungkinkan adanya standarisasi barang. Akibatnya biaya berpindah penggunaan barang relatif rendah. Di samping itu, perusahaan juga hampir tidak memiliki kesempatan dan cara untuk melakukan diferensiasi barang. Resiko keunggulan biaya. Yang pertama, strategi tersebut amat rentan terhadap perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat menjadikan beban reinvestasi perusahaan amat berat, dan akibatnya perusahaan tak mampu menyediakan teknologi produksi terbaru dan tercanggih. Yang ketiga, efek perubahan teknologi menjadi semakin signifikan jika berjalan seiring dengan cepatnya perubahan kebutuhan secara konsumen. Yang keempat, perusahaan tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk memanfaatkan efisiensi biaya yang terjadi sebagai akibat peningkatan keahlian dan pengalaman. Yang kelima, strategi keunggulan biaya juga kurang efektif diterapkan jika konsumen tidak lagi sensitif terhadap harga. Yang keenam, penerapan strategi keunggulan biaya bisa membawa akibat negatif pada rendahnya perhatian perusahaan pada aspek manajemen lain selain biaya dan harga, yang jika berlebihan dapat melupakan sama sekali beberapa aspek manajemen yang berkaitan dengan pemasaran, kualitas barang, dan pelayanan konsumen. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu strategi diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan barang dengan karakteristik tertentu yang khas, yang pada akhirnya mengakibatkan barang tersebut dianggap unik dan bahkan eksekusi dan konsumen. Strategi diferensiasi baru berhasil jika yang pertama, manajemen mampu memenuhi syarat organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, perusahaan hendak memiliki keunggulan penelitian dasar dan kepemimpinan teknologi yang pada gilirannya mampu menghasilkan produk baru yang berkualitas dan diantara unik oleh konsumen. Yang ketiga yaitu perusahaan hendak memiliki keunggulan dalam manajemen pemasaran
dan secara khusus dapat membangun kerjasama yang harmonis dengan saluran distribusi yang terkait. Yang terakhir, perusahaan juga disyaratkan memiliki citra dan profil yang unggul, khususnya yang berkaitan dengan kualitas teknologi dan pelayanan. Strategi diferensiasi. Diferensiasi amat tepat jika pemasaran menyediakan kemungkinan penerapan berbagai teknik diferensiasi. Strategi diferensiasi juga amat tepat diterapkan jika hanya tersedia kemungkinan yang kecil bagi pesaing untuk segera mengikuti. Jika strategi ini berhasil ditetapkan, biasanya perusahaan mampu mempraktikkan kebijakan harga premium. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu memperoleh laba besar dibanding rata-rata industri. Akan tetapi, hendaknya juga diingatkan bahwa biasanya diferensiasi juga mengakibatkan peningkatan biaya. Oleh karena itu, manajemen hendaknya membandingkan kemungkinan peningkatan laba yang diperoleh dan sekaligus meningkatnya laba yang harus ditanggungjawabkan. Adapun resiko penerapan strategi diferensiasi. Yang pertama, sekitarnya pembelian tidak melibatkan keunikan yang signifikan pada barang tersebut. Strategi diferensiasi amat dengan mudah dapat ditandangi oleh strategi harga murah. Yang kedua, strategi diferensiasi juga tidak hendak menghasilkan keuntungan yang optimum. Jika minimalis terhadap barang tersebut dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Yang ketiga, strategi diferensiasi juga tidak mampu diterapkan jika perbedaan antara harga premium yang ditawarkan dengan harga barang pesaing yang digunakan strategi keuntungan biaya terendah terlampau jauh. Itulah penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.